wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dina Rizka, Prodi Sastra Indonesia dari Fakultas Sastra. Ingin membicarakan sesi wawancara untuk terkait novel ya Kak? Iya, Gimana kabar Kakak hari ini? alhamdulillah baik. Kabar kakak juga bagaimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Langsung dimulai aja ya Kak? Ya, Ya, mungkin ada pengalaman pribadi yang dapat menginspirasi Kakak tuh bisa bikin nulis itu kayak gimana? sebenarnya dari kecil aku tuh suka baca kayak majalah Bobo atau buku kakak PK karena diberi buku sama orang tua itu. Jadi pas SD itu suka baca itu, terus pas SMP karena aku punya teman penulis juga, dia udah banyak karya. Nah di situ aku mulai menulis, tapi menulisnya itu kayak lebih ke religi gitu. Nah dulu nulisnya itu di Wattpad, terus di Wattpad tapi lebih ke bukan cerpen ya, kayak lebih ke kata-kata tapi lebih ke Islami. Seperti itu. Nah setelah itu kata temanku, coba kita buat cerita pendek, entah itu dalam kehidupan kita atau misalnya lebih ke non-fiksi, misalnya Syifa menulis tentang apa. Akhirnya aku mulailah menulis. Dulu di SMP juga ikut lomba-lomba, tapi qadarullah kalah karena memang kan lawannya susah. Lawannya itu yang memang udah lebih hebat gitu menulisnya. Sedangkan pas SMP itu masih belajar, masih baca buku, terus masih belajar KBBI yang benar gitu. Jadi pas SMP itu awal belajar menulis gitu. Mungkin ada kayak tantangan Kakak gitu dalam menulis buku ini tuh gimana sih tantangannya? Tantangannya itu karena sekolah ya, jadi suka nunda-nunda, sempat kayak stuck gitu. Aduh ini mau lanjut nulisnya alurnya bagaimana lagi ya gitu. Akhirnya Operator ya Kak jadinya. ya terus namanya manusiawi yang saya ada rasa nanti dulu gitu. Akhirnya aku kan nge-follow penulis-penulis gitu di Instagram, nge-follow kayak komunitas penulis dan suka ikut saja gitu, kayak bergabung di WhatsApp. Terus aku ikut bergabung di WhatsApp itu yang semakin aku tumbuh, terus kayak belajar diksi, terus ikut komunitas puisi sama cerpen. Terus dulu penulis Asma Nadia ya, aku Ibu Asma Nadia, aku termotivasi banget. Terus aku mengikuti Instagram kayak komunitas Asma Nadia. Terus di komunitas itu suka ngikutin lomba-lomba gratis gitu, entah itu lomba puisi atau kayak cerpen, aku suka ngikut. Nah itu yang semakin kayak aku gak boleh malas nih, aku tidak boleh malas, aku harus terus menulis. Terus karena aku orangnya tuh kayak melihat orang kayak udah punya karya baru lagi, sedangkan karya aku aja masih stuck di sini, berarti salah satunya aku harus semangat lagi menulisnya gitu. Temanku pernah bilang kita tuh harus punya target gitu, walaupun kita buat target, walaupun misalnya satu hari target ini tidak tercapai tidak apa-apa, yang penting kita punya target, tanggung jawab kalau kita sehari itu harus nulis segini gitu. Tapi kalau misalnya target kita mau nulis beberapa bab tapi cuman hanya setengah bab, yang tidak apa-apa, yang penting kamu bertanggung jawab sama target nulis kamu gitu. Gimana sih Kakak kayak mengembangkan karakter yang dalam cerita yang Kakak buat itu, apakah ada yang didasarkan pada orang nyata gitu atau kejadian yang nyata gitu Kak? Lebih kejadian ke diri aku sendiri. Jadi di buku ini nama tokohnya aku ganti, penokohnya juga aku ganti. Jadi aku dulu pengen jadi dokter. Anak, tapi qadarullah karena kan sekolah dokter itu mahal gitu ya, kami dari keluarga yang sederhana gitu, jadi gagal. Nah dari kegagalan itu aku pengen tulis dalam cerita aku, tapi di karyaku yang ini aku buat dia berhasil bisa menjadi sekolah dokter gitu, dengan dia bekerja keras untuk belajar, untuk mendapatkan beasiswa kedokteran. Karena dulu sempat
mau sekolah SMA IPA karena kan fokus biar IPA itu bisa masuk ke kedokteran, tapi qadarullah jalannya ke sekolah SMK. SMK itu kan susah untuk sekolah kedokteran ya, karena untuk sekolah kedokteran Pak gitu. Sempat sedih, tapi kayak memang ini udah takdirnya gitu ya. Aku pengen deh buat cerita kisahku, tapi aku buat alurnya ini dia menjadi kenyataan, bisa menjadi seorang dokter gitu. Itu yang semakin aku semangat dalam menulis cerita ini gitu. Aku pengen kayak ya udah semangat terus, karena kan untuk keberhasilan itu nggak harus menjadi dokter kan, masih banyak jalan lagi yang bisa kita raih gitu. Masya Allah, kakak hebat banget. Mungkin ada proyek penulisan lain kak selain ini, buku yang lain itu boleh diceritakan sedikit kalau ada. Lagi nulis lagi, judulnya ya Allah aku sedang di titik takdirnya masing-masing. Ya Allah sedang perjuangan. Jadi aku menulis ini semenjak aku menerima takdir aku untuk sekolah SMK. Sebenarnya aku tidak ingin sekolah SMK, tapi bagaimana ya sudah takdirnya kita harus menjalani. Nah di cerita ini aku menulis tentang itu. Tokohnya pun berbeda lagi, alurnya pun berbeda lagi. Tapi di sini aku lebih ke menerima takdir gitu. Semua takdir itu baik, tidak ada yang buruk. Mungkin kitanya aja yang menerima takdir itu buruk, padahal takdir itu baik. Nah di sini aku nulis tapi dalam bentuk fiksi gitu, dalam bentuk novel, bukan lebih ke non fiksi, karena kan kalau non fiksi lebih susah ya menurutku, jadi harus cari referensinya atau bagaimana. Tapi kan kalau fiksi itu masih bisa dengan imajinasi kita gitu. Jadi di buku yang project aku baru ini, aku pengen kayak ngajak pembaca itu untuk bisa menerima takdir jalannya masing-masing, karena semua manusia itu pasti diuji, semua manusia itu pasti udah Allah kasih masing takdirnya, bagaimana kita bisa menjalani takdir, bagaimana kita bisa menerima takdir, walaupun memang rasa ikhlas itu susah ya kan manusia, tapi bagaimana kita bisa mengikhlaskan apa yang bukan maunya kita, tapi kita jalanin apa yang maunya Allah gitu. Karena emang dari dulu aku pengen nulis tentang Islamika, makanya dulu pernah pas SMK ikut menulis tentang perihal cinta, karena memang dari dulu tidak pernah pacaran dan tidak mau pacaran, jadi kalah terus tentang cinta, karena aku selalu diberi amanah ya sama guru kajian aku, kalau kita menulis itu untuk Allah, jadi pengen menulis itu tentang religi, tentang semangat untuk menumbuhkan keimanan kita gitu ya. Itu kayak menerima takdir, semua manusia itu pasti akan diuji, bagaimana kita bisa menerima takdir itu, bagaimana kita bisa menjalani takdir yang sudah Allah kasih gitu. Jadi akunya tambah semangat gitu, karena aku juga aku salah satu menyukai penyair Maulana Jalaluddin Rumi gitu. Terus aku juga suka baca kuitasnya Ali bin Abi Thalib tentang menulis. Jadi kayak oh iya maksudnya aku menulis ini karena Allah. Jadi semoga aja walaupun nantinya udah tidak lagi di dunia, tapi semoga karyaku bisa bermanfaat gitu, bisa bermanfaat untuk akhirat aku juga gitu. Amin. Sebelum diakhiri mungkin ada satu pertanyaan Kak dari aku. Mungkin ada bisa memberikan kesimpulan atau saran buat kayak penulis untuk awam gitu. Kan masih kadang suka ada yang kehabisan alur nih, gimana gitu kan caranya? Aku juga suka banget dapat teman-teman semenjak kuliah ini suka nanya kayak gimana ya sih buat supaya bisa rasa semangat menulis gitu, karena suka malas, suka nunda-nunda, sama aku juga pernah di posisi itu gitu. Tapi aku karena alhamdulillah punya temen yang menulis juga, yang senang menulis juga, jadi aku tuh dapat referensi dari temanku, yaitu ada yang pertama buat target. Walaupun memang misalnya targetnya tidak tercapai, tidak apa-apa, yang penting kamu punya tanggung jawab. Oh sehari ini aku harus selesai nulis ini loh, oh ternyata aku stuck, aku bingung, aku harus cari alur kemana ya, dengan baca buku gitu, dengan cari referensi yang lain. Karena aku pernah dapat kata-kata dari penulis begini, kalau kamu kehilangan kata-kata,
kamu harus baca lagi gitu. Dengan kamu membaca, kamu bisa dapat kata-kata yang baru, kamu bisa dapat cerita-cerita yang baru biar kamu nggak stuck saat kamu menulis. Misalnya kamu menemukan kata-kata yang baru yang kamu belum tahu, kamu bisa kan kayak cari di KBBI ini kan artinya apa ya, karena kan banyak kata-kata atau diksi-diksi yang kita nggak tahu artinya ya apa, padahal artinya tuh bagus. Nah itu yang pertama target. Yang kedua, aku selalu targetin setiap hari itu baca buku gitu. Yang kedua target baca buku sama punya rasa apa ya, kayak aku harus punya karya gitu, karena kita akan lelah kalau kita melihat prestasi orang lain sedangkan kita punya prestasi sendiri gitu. Kayak masa aku mau lihat prestasi orang aja sih sedangkan kita punya prestasi sendiri, berarti kita harus semangat gitu, harus bertanggung jawab sama yang mau kita laksanain, yang mau kita wujudin gitu. Jadi target baca buku sama ketiga itu rasa semangat sama tanggung jawab sih atas karya kita, prestasi kita, kalau kita bisa prestasi gitu. Karena kan akan lelah ya kalau melihat prestasi orang lain gitu kan, masa kita mau prestasi orang lain aja gitu. Sedangkan Allah memberikan kemampuan kepada kita, potensi kepada diri kita yang harus kita kembangkan. Baik Kak, terima kasih untuk waktu dan wawasannya. Semoga bermanfaat untuk bagi yang menonton ini nanti ya. Semoga cerita kakak bisa menginspirasi semua orang. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.